Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Spanish GP. Gua tahu ini bakal jadi 2 part, cuman gua nggak tahu di mana admin akun bakal motongnya. But whatsoever, kalau kalian dengar suara gua agak berbeda itu karena gua ganti mic. So, yang pertama kita bahas adalah perkara soal general dulu, penonton Spanish GP. Jadi, sebelum race MotoGP itu sempat dihureh-hurehin tuh, Jerez berhasil tembus rekor terbaru jumlah penonton di sirkuit, melebihi Le Mans tahun lalu. Le Mans tahun lalu berapa ya? 200 lebih, tapi nggak sebanyak di Jerez yang diklaim 298.000 penonton. Itu sebelum MotoGP race diadakan. Tetapi ternyata setelah MotoGP race selesai, dihitung kembali ternyata nggak sebanyak itu, cuman 181.000. Lu bayangin markup-nya itu 110.000 penonton loh, banyak. Itu sama dengan 3 hari gelaran MotoGP race di Mandalika, itu 110.000 penonton tahun lalu. Banyak banget markup-nya. Jadi aslinya sebenarnya itu cuman 181.000 penonton. Sedikit agak memalukan kalau menurut jurnal tertentu, karena menurut mereka Jerez ini kan bukan pertama kali mengadakan race, jadi agak-agak aneh kalau sampai nggak tahu cara ngitung penonton, bener nggak sih? Tapi ya udah, whatsoever, apapun ceritanya, yang jelas race-nya seru banget. Tetapi apakah akan seseru itu kalau apes nggak di sana? Bener, itu bakal jadi part 2 karena itu bagiannya Ducati dan KTM. Kalian nggak akan dapat di part 1 karena part 1 ini kita hanya akan membahas yang membapuk-bapuk dulu. Kemudian yang kedua adalah ketentuan baru di MotoGP dan Moto3 dan Moto2 mulai berlaku segera. Yang pertama adalah perkara soal helm. Ini berlaku untuk semua kelas. Jadi kalian tahu itu helm kru pedok yang biasa dipakai sama anggota tim? Itu kan biasanya cuma dipakai oleh anggota tim. Nah, ketentuan barunya adalah semua orang di pedok diwajibkan menggunakan helm itu, terutama dalam kondisi flag to flag di mana diharuskan ada pergantian motor secara buru-buru. In case kenapa-kenapa, karena kalau flag to flag orang itu kan buru-buru ganti motor. Jadi rider itu sedikit kurang perhatian dengan siapa yang beredar di pit lane. Jadi lebih baik semua orang yang ada di pedok termasuk pit lane itu pakai itu helm, terutama kalau kondisinya flag to flag. Kurang lebihnya sih seperti itu untuk mengurangi ada insiden nyenggol lah apalah gitulah kurang lebihnya. Nah, kemudian ketentuan lain yang diputuskan akan berlaku segera itu adalah untuk kelas Moto3 dan Moto2, yaitu perkara soal ban tambahan. Jadi ternyata selama 3 race ini sempat terjadi kehabisan ban dan itu akhirnya diketahui karena kan ban baru sekarang adalah ban Pirelli, sudah bukan Dunlop. Nah, gue nggak tahu gimana sistem penjatahannya, tetapi dalam banyak kasus selama 4 race berjalan itu terjadi kehabisan ban. Terutama untuk rider yang lolos dari Q1 ke Q2, mereka habis ban. Itulah kenapa akhirnya terjadi para tim ini tukeran ban. Jadi tim rider yang lolos dari Q1 ke Q2 itu akan menghubungi tim lain yang ridernya nggak lolos ke Q2, artinya masih ada sisa jatah ban, terus nanya, lu masih ada kompon ini nggak? Misal kompon soft. Oh ada, kalau ada kompon softmu kita tukar sama yang medium ya, kita tukeran, lu butuh nggak medium sini. Kurang lebihnya sih seperti itu karena mereka kehabisan ban. Nah, tukeran ban itu apa untung ruginya? Nah, itu bagian dari strategi tim. Lo mau tuker enggak? Karena kalau nanti misalnya race ternyata dibutuhkan ban yang komponnya sudah mereka tukar itu adalah kerugian bagi yang minta tuker. Jadinya sedikit kurang menguntungkan untuk 4 rider yang lolos dari Q1 ke Q2 untuk kelas Moto3 dan Moto2. Jadinya ya kemarin keluarlah ketentuan bahwa untuk 4 rider yang lolos dari Q1 ke Q2 dalam kondisi kering di mana ada kasus kehabisan ban, para rider ini diberi tambahan ban sesuai dengan kompon yang mereka minta untuk ban depan dan belakang. Cuman 1 doang, tapi kompon yang mereka minta. Jadi nggak perlu nuker-nuker lagi sama tim sebelah. Jadi itu ketentuan baru yang berlaku segera. Nah, ketentuan yang cukup aneh juga adalah ketentuan penalti tekanan ban. Kalau kemarin-kemarin yang dibahas adalah penalti 3, 6, dan 12 detik berdasarkan jumlah kesalahan, ternyata nggak begitu.
Jadi Snake Taro itu akhirnya gitu loh ya, setelah sekian lama nggak merasakan podium lagi meskipun itu cuma sprint race, dia harus merelakan podium ketiganya itu kepada rider pensiun imut Dani Pedrosa. Jadilah Dani Pedrosa menjadi rider tertua yang meraih podium di sprint race. Sudah rider tertua, wildcard terbaik, udah pensiun lama pula. Jadi ternyata penalti yang dikenakan oleh Michelin itu malah 8 detik. Gua pikir itu cuma 5 atau 3 detik. 8 detik, lebih parah daripada track limit. Sedikit mengundang komplain dari sesama pedok bahwa itu terlalu banyak 8 detik, terutama untuk sprint race di mana lu itu betot-betotan di sana. Ujung-ujungnya Snake Taro itu didemosi sampai ke posisi 5. Kasihan bener gak sih? Gue pikir sebenarnya dia cuma sampai ke 4. Gue pikir sebenarnya dia itu cuma di penalti sampai 3 atau 6 detik lah paling lama. 8 detik, Bo. Tahu nggak ketentuan baru tekanan ban itu? Kalau sprint itu kan cuma 30% dari lap berjalan. Lap berjalan itu kan 11 lap. Kalau sprint race 30% 3 lap. 3 lap doang, penaltinya sampai 8 detik. Coba, lu tahu nggak ternyata mereka itu merencanakan penalti 16 detik kalau itu full race. 16 detik, ya ampun, itu sudah di belakang banget. Kalau lu menang terus lu kena penalti segitu banyak, lu udah di belakang barengan sama Luca Marini. Jadinya penalti 8 detik itu sempat mengundang kontroversi dan ujung-ujungnya penalti 16 detik untuk race hari Minggu itu dibatalkan. Dan untungnya juga nggak ada yang melanggar tekanan ban di hari Minggu. Sempat ada yang bertanya, ada apa? Kenapa banyak sekali penalti tekanan ban di hari Sabtu sprint race? Itu karena ketika sprint race habis kualifikasi Moto2 itu sempat turun hujan. Dan karena turun hujan, kondisi track itu sempat basah sedikit dan dingin. Sementara rider itu memilih memakai ban slick, ya you know lah ya. Jerez itu baru habis di resurface. Jadinya kalau ketemu sama air pakai ban slick, alih-alih lu bagus, adanya lu malah makan batu. Itulah kenapa dari 26 rider yang start di sprint race yang lolos cuma 16 orang. 16 rider. Itu pun ada beberapa yang sudah crash itu rejoin lagi. Jadi itu juga sempat jadi kontroversi saking ada beberapa kontroversi penalti yang jatuh di sprint race. Yang pertama dibahas adalah yang paling bikin ribut. Binder, Pecco, dan Bes. Ada yang bilang, Binder salah. Banyak yang bilang. Terutama rider yang riding style-nya cenderung safe. Jadi mereka merasa Binder itu layak di penalti. Kenapa? Karena Pecco udah mencak-mencak duluan. Kalau menurut gue, sorry itu gue memang fansnya Bebe Vale. Tapi kembali lagi gue bilang kalau salah ya salah, kalau benar yang benar menurut gue. Menurut gue, Binder nggak salah. Kenapa? Karena memang Pecco itu memberi celah kepada Binder untuk masuk. Binder ini karakternya mirip Marc Marquez. Sekecil apapun celahnya, dia akan masuk. Jadi kalau mau dibilang sapu jagat, ya sebenarnya dia tukang sapu jagat. Tetapi mari kita lihat bagaimana ceritanya dia sampai bikin sapu jagat Pecco. Jadi ketika masuk tikungan, Bes duluan masuk dan dia melebar. Karena dia melebar, Pecco di belakangnya otomatis mengerem dan ikut melebar. Karena dia ngerem, masuklah Binder, ngisi di sekecil celah itu. Binder sudah dengan mulusnya masuk. Kalian bisa lihat, Binder itu mulus banget masuknya. Mulus banget. Itu artinya celah yang tersisa itu cukup lebar untuk Binder masuk. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika Binder masuk, belum selesai Binder kelar menyalip Pecco, Pecco sudah menutup line. Mungkin karena dia nggak mengira Binder ada di dalam dan dia tahu ada Marco Bes di luar. Jadi dia emang kejepit di situ mau nggak mau. Jadi sebenarnya itu insiden balapan. Binder ditanya, kenapa kamu gerasa kerusuk? Binder bilang, loh saya lihat mereka melebar. Karena mereka melebar ya saya masuk. As simple as that. Karena kalau kalian lihat meskipun Binder masuk dengan cepat, dia masuk dengan cepat dan dengan mulus. Sama seperti Pecco terhadap Marc Marquez di Portimao, dia masuk dengan mulus. Artinya celah itu cukup lebar untuk Binder masuk. Tetapi yang jadi masalah adalah Pecco nggak tahu dia ada di dalam karena dia masuknya cepet banget. Lebih cepat daripada Pecco ketika masuk di celahnya Marc Marquez di Portimao. Itu cepet banget memang Binder. Jadinya ngomel-ngomel lah si Pecco. Kalau menurut gue sih nggak masalah ngomel-ngomelnya, ya wajar. Cuman kalau menurut gue ada beberapa kata-kata yang menurut gue nggak perlu dibahas. Jadi dia bilang, si Binder itu sebenarnya emosi gara-gara Marc Marquez menyalip dia. Dan karena Marc Marquez menyalip dia berniat untuk mengejar Marc Marquez. Dan karena itu dia jadi tidak berhati-hati ketika mencoba menyalip saya, padahal dia tahu ada 2 rider di tikungan itu. Dia menuding bahwa Binder naik darah gara-gara si Marc Marquez nyalip dia sebelumnya. Jadi dia pengen kejar Marc Marquez. Binder bilang apa? Ya nggak ada hubungannya sama Marc Marquez. Saya lihat mereka melebar ya saya masuk. Karena saya bisa masuk ya masuk aja.
Ya simply kayak Peko sama Marc Marquez di Portimao, bener nggak sih? Mau dibilang Peko sekarang berada di posisinya Marc Marquez ketika di Portimao ya nggak bisa juga karena dia kondisinya di sandwich. Ada Marco Bes di luar sana juga. Jadi satu-satunya pilihannya dia kalau di tikungan itu adalah dia harus ngerem. Nah masalahnya dia sudah terlanjur rebah juga. So itu murni racing incident kalau menurut gue. Jadi keputusannya Ernie emang udah bener. Nah insiden selanjutnya yang dibahas adalah perkara soal Marc Marquez sama Papa Yohan dan Marc Marquez dengan Papa Alice. Yang jadi kontroversi adalah penaltinya terlalu ringan, cuman turun satu posisi. Padahal Marc Marquez itu 2 kali melakukan pelanggaran. Apakah benar, apakah salah? Mari kita bahas. Kalau kalian lihat insidennya dia dengan Papa Yohan, itu memang khasnya dia. Khasnya Marc Marquez untuk sapu jagat. Tetapi lagi-lagi karena dia adalah seorang Marc Marquez, jadinya penaltinya ternyata cuma seringan itu. Jadi Papa Yohan itu bilang, seingat saya nih, kalau saya nggak salah ingat, tahun lalu saya melakukan manuver yang sama terhadap Quartararo dan saya dapat penalti double long lap. Sekarang, Marc Marquez melakukan hal yang sama dengan saya dan dia juga melanjutkan melakukan hal yang sama dengan Oliveira, dia cuma dapat turun satu posisi. Saya tidak membenci Marc Marquez, tapi saya mempertanyakan race direction. Apa pertimbangannya sampai bikin double standar seperti ini? Padahal dia sebenarnya sama-sama KTPS. Tapi ya sekarang kalian tahu kenapa gue bilang dia ini adalah jurdun tak dianggap. Mau komplain biji mana model, RD nggak denger dia. Yang jadi pertanyaan, apakah benar penaltinya Marc Marquez itu yang turun satu posisi itu adalah gara-gara dia manuver ke Papa Yohan? Ternyata bukan. Dia turun satu posisi itu karena manuver dia ke Papa Alice. Jadi dia juga nyenggol Papa Alice melebar dan sampai keluar trek. Itu yang bikin dia kehilangan satu posisi. Sementara Joan Mir itu juga melebar, kehilangan posisi. Emang sih nggak sampai keluar trek banget. Tapi nggak dapat penalti Marc Marquez ternyata di situ. Admin, tolong. Karena kalau kalian lihat daftar penalti yang dikeluarkan oleh Race Direction, ternyata penalti turun satu posisinya Marc Marquez itu gara-gara dia membuat Oliveira kehilangan posisi. Bukan gara-gara dia membuat Joan Mir kegores letternya dan kehilangan posisi. Enggak. Sementara Marc Marquez pembelaannya, ini khasnya dia banget. Jadi dia bilang, kan Mir tahu saya ada di dalam. Makanya gue bilang, di tikungan, rider yang ada di dalamlah yang punya hak atas tikungan. Tetapi apakah itu aturan paling nomor 1? No. Paling nomor 1 adalah rider yang di depan, setelah itu rider yang di dalam. Jadi kalau di tikungan itu ada rider di depan lu, dia punya hak duluan di tikungan untuk lane yang sama. Tetapi kalau lane-nya beda, maka lane yang di dalam yang lebih berhak. Itulah kenapa gue bilang Binder sebenarnya lebih berhak atas line di tikungan karena dia paling dalam dan dia lebih di depan daripada Pecco Bagnaia waktu crash terjadi. Kalian bisa lihat, crash terjadi ketika Binder sudah setengah motor dari Pecco Bagnaia. Jadi sebenarnya itu adalah haknya Binder. Itulah kenapa RD nggak kasih dia penalti. Gua maklum, karena memang aturannya seperti itu. Nah, dalam kasusnya Papa Yohan dan Marc Marquez, yang di depanlah yang punya hak line. Meskipun Marc Marquez di dalam, tapi kan dia di belakang. Dia yang lebih tahu dan lebih bisa mengendalikan motornya karena dia lebih bisa ngerem daripada Papa Yohan. Papa Yohan kan nggak mungkin makin gegas. Yang bisa mengontrol motor itu cuma rider di belakang. Itulah kenapa rider di depan itu lebih punya hak tikungan daripada rider yang di belakang. Setelah itu baru siapa yang di dalam. Nah, dalam kasusnya Papa Yohan, line-nya itu sama persis. Celah yang tersisa itu dikit banget. Sampai bahunya Papa Yohan itu kena senggol, kena cium. Itu artinya line yang ada itu dikit banget. Jadi, Marc Marquez mengklaim, Joan Mir tahu bahwa line saya di dalam dan line dia lebih lebar. Karena dia tahu di bagian luar itu ada basah di trek, dia memilih untuk masuk ke tikungan lebih cepat. Yang mana itu adalah line saya. Sayangnya ketika dia masuk, saya sedikit berada di belakang dia. Sedikit aneh sih kalau menurut gue argumentasinya, karena dia menganggap Mir itu seharusnya tahu bahwa Marc Marquez akan masuk di bagian dalam. Ini adalah argumen yang sedikit kontradiktif ketika dia crash melawan Pecco Bagnaia di Portimao. Masih ingat? Karena bahasanya ketika di Portimao dia bilang apa? Pecco seharusnya tahu bahwa saya akan menutup line. Nah, sementara dalam kasusnya Mir, dia bilang, Mir seharusnya tahu saya ada di belakang dan line saya ada di dalam. I mean, who are you? Excuse me? Kenapa rider harus tahu line lu? Why?
Jadi hasil sprint race saking ada gua nggak tahu 5 apa 4 rider yang kena penalti 8 detik, itu sebenarnya bukan hasil yang sebenarnya. Mudah-mudahan admin menayangkan hasil yang aslinya dari sprint race. Let's see. Karena itu pasti akan direvisi oleh Dorna. Nah, sekarang kita masuklah ke pabrikan terbapuk, Honda. Ada apa dengan Honda? Luca Marini nih paling ditanya, ada apa dengan dia? Dia ini selalu finish paling belakang dan paling belakang. Kalaupun dia finish di depan, itu seolah menunggu para rider Honda pada crash semua, baru dia di depan. Kalau masih ada para rider Honda yang finish, dia pasti paling belakang. Nah, itu yang dipertanyakan, ada apa dengan dia? Jadi dia bilang gini, hari Minggu ini adalah balapan yang sulit untuk saya karena saya ketika di awal balapan ada kontak. Dan ketika saya berusaha untuk pulih dan mendapatkan ritme saya, begitu saya dapat ritme saya, ternyata saya mendapati diri saya lebih lambat bahkan dari Joan Mir. Makin kesini makin jauh jadinya gapnya karena catatan lap dia itu juga sudah jauh di bawahnya Bapak Yohan. Jadi kalau waktu lap itu diakumulasi ya makin jauh jarak finishnya, bener nggak? Nah, sementara Papa Yohan ya, dia ini kan bisa dibilang lumayan lah kemarin finishnya karena dia pakai ore dan dia rider Akamsi. Jadinya dia bilang apa? Ya, saya harus puas dengan hasil ini karena inilah yang bisa kami lakukan untuk akhir pekan ini dan kami berharap di tes Jerez nanti kami punya solusi untuk bisa menjadi lebih baik. Udah itu aja karena kabarnya memang dia sempat kena SP gara-gara pernyataannya yang lumayan keras di Austin yang dia bilang pengembangan Honda sekarang berjalan ke arah yang benar-benar salah. Jadinya gosipnya dia dapat SP dan muncullah gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa dia akan didepak oleh Papa Nina. Kembali lagi ini adalah Saving Private Mark Season 2. Jadi ABR dan buzzer-nya itu memplot gimana caranya supaya Marc Marquez ini dapat motor pabrikan tahun depan. Opsinya adalah dia naik ke Pramac. Masalahnya Pramac itu gosip berhembus sepoi-sepoi OTW tanda tangan sama Yamaha. Yang bahkan sempat ngeprank kita di hari Sabtu yang bilang bakal ada pengumuman penting, nggak taunya ternyata ya pengumuman sih, tapi ya ternyata bukan pengumuman yang penting sih kalau menurut gue. Tapi bikin gemes tau gak sih, akhirnya kan kena santan instan sendiri. Waktu itu kan gue bilang bawa santan instan nih karena sepertinya mereka memanfaatkan mentalitas para halayak MotoGP yang penasaran apakah mereka bakal tetap di Ducati atau di Yamaha. Kenapa? Karena posisi Pramac di Ducati itu menentukan apakah Marc Marquez bakal dapat motor pabrikan atau enggak di race ini. Itu kuncinya. Nah, karena ketidakpastian ini, para ABR dan buzzer-nya mulai nih bikin skenario, kalau gitu dia pindah aja ke Aprilia. Menggantikan Papa Nina. Papa Nina digosipkan untuk pindah menggantikan Papa Yohan di Honda. Saking Papa Yohan sempat kena SP. Papa Yohan santai, dia bilang sudah biasa lah seperti itu. Itu memang adalah bumbu-bumbu pasar rider sekarang. Yang jelas memang kontrak tahun depan itu sedang dikerjakan oleh orang-orang di sekitar saya. Yang dia maksud adalah orang Aprilia dan manajer dia. Tapi saat ini itu bukan prioritas saya karena saya prioritasnya adalah gimana caranya supaya saya bisa mempertahankan performa baik bersama RSGP 24. Jadi dia nggak mau pusing. Dia senyum aja, dia bilang ini udah biasa. Belum ada komentar dari Papa Yohan soal isu ini, karena memang ini adalah isu yang menurut gue sih dibuat-buat oleh para buzzer ABR supaya mengatur seat bagi junjungan mereka dan sesembahan mereka supaya dapat seat motor pabrikan. Itu perkaranya. Nanti kita bahas soal peluang ke tim pabrikan dan peluang naik motor pabrikan. Itu hal yang berbeda. Ke tim pabrikan dengan motor pabrikan itu beda cerita. Oke? So, kita bahas apa yang terjadi dengan rider Sengak Sarko. Ini gue nggak tahu apakah memang dia punya tabiat adalah ceplas-ceplos, gue nggak ngerti. Tapi sepertinya gara-gara kasus ini gue ngerti kenapa KTM itu mengusir dia dari pedok dan dipecat. Jadi kemarin itu dia crash sama papa kembar. Sebenarnya sih kalau menurut gue juga itu bukan salahnya papa kembar. Jadi ceritanya papa kembar mencoba menyalip dia dari lain dalam ketika Sarko melebar. Tetapi masalahnya adalah ketika mencoba menyalip, papa kembar itu crash. Dan karena crash, dia itu membentur Johan Sarko yang lagi di lain luar. Jadinya ya crash berdua. Nah, ini yang jadi perkara. Sudah gue bilang, kalau kalian ngintil gue dari Portimao ya, gue udah bilang bahwa perkara penalti di RD itu adalah perkara atur damai. Jadi kalau crash, terus ada yang komplain minta
lawannya dia yang merugikan dia itu di penalti, itu bakal di penalti. Kalau sama-sama menganggap itu insiden balapan, nggak bakal ada penalti. Dan itulah yang sering terjadi kalau crash-nya itu antar Ducati. Biasanya itu akan atur damai karena Ducati nggak mau saling memojokkan. Nah, ini yang berbeda antara Zarco sama papa kembar. Jadi mereka dipanggil lah ke RD tuh habis race. Jadi mereka itu nobar bareng tuh kasus crash-nya. Setelah selesai nonton, si Freddie Spencer itu nanya ke Johann Zarco, menurut lo gimana? Si Zarco rupanya tahu bahwa Freddie Spencer, ketua RD itu nggak berani kasih penalti ke papa kembar kalau Johann Zarco nggak komplain. Terutama karena papa kembar ke TPS dan kedua karena dia Pak RT. Jadinya Zarco itu kalau bisa dibilang sih katanya itu sampai maki-maki. Jadi dia bilang, lu kenapa lihat-lihat gua? Kan itu keputusan lu mau hukum orang atau enggak itu lu yang bikin keputusan. Jangan nanya gua. No, itu tugas lu. Kalau lu nggak bisa memutuskan, lu memang nggak ada di tempat yang tepat. Itu bukan tempat lu nggak cocok untuk jadi ketua RD. Kurang lebihnya sih seperti itu. Dan ngomongnya itu emang agak-agak merendahkan karena memang Freddie Spencer ini kan udah orang tua dan dibilangi lu nggak pantas untuk kedudukan lu nggak cocok di situ, lu nggak bisa memutuskan apapun, bla 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 bla. Akhirnya lu tahu nggak, Zarco diusir dari sidang RD. Diusir dia. Jadi akhirnya emang diputuskan nggak ada penalti karena memang Zarco nggak komplain. Dan papa kembar sempat ditanya sebenarnya ada apa. Jadi papa kembar bilang gini, yang gua rasa aneh adalah dia menyalahkan Zarco lagi. Gua tuh agak bingung. Jadi dia bilang, Zarco ini riding style-nya itu emang seradak seruduk. Jadi dia itu selalu mengerem di tempat yang salah sehingga memberi saya resiko untuk membentur dan membentur dan membentur. Dia sudah nyenggol saya berapa kali loh. Jadi ketika dia melebar, saya berusaha menyalip dari dalam dan berusaha untuk gimana caranya nggak menyenggol dia karena dia bakal menutup line. Jadi ketika saya berusaha mengerem, mengantisipasi dia untuk menutup line, ternyata saya kehilangan ban depan dan saya tergelincir. Ya begitulah akhirnya kami crash. Tetapi penyebab saya jatuh adalah karena saya mengerem mengantisipasi dia menyenggol saya dari luar untuk menutup line. Dan waktu saya tanya kenapa kamu nyenggol-nyenggol saya selama balapan, si Zarco bilang ya memang begitu riding style saya, memang begitu cara saya balapan, seperti itulah kita balapan. Papa kembar bilang, saya itu riding style-nya nggak begitu, saya bukan kamu, jangan disamakan. Kalau kamu berpikir senggolan itu adalah hal biasa, bagi saya senggolan itu bukan hal biasa. Itulah kenapa ketika kamu melebar dan saya ada di dalam, dan saya mengantisipasi kamu menutup line, saya mengerem, dan itulah yang membuat saya justru crash. Akhirnya ujungnya salah-salahan. Tapi ya begitulah. Nah, apa kabar dengan Takaaki Nakagami, pangeran drakor satu ini? Gua nggak dapat wawancaranya, gua nggak ngerti di mana, tapi nanti kita akan bahas di suka-suka kalau misalnya gua dapat. Tetapi buat yang berpikir apakah dia akan diganti oleh rider Moto2 tahun depan, ya paling enggak si Chantra, ternyata enggak. Lucio Cesinello itu bilang, kami tidak berpikir untuk mencari pengganti dia di pasar pembalap. Karena dia lambat, performanya buruk, itu bukan salah dia. Memang motornya aja yang bapuk, jadi nggak bisa salahkan dia. Jadi kami tidak berpikir untuk mencari pengganti dia untuk tahun depan, karena kan kontraknya Taka ternyata udah habis. Selain itu, Cesinello bilang, kami juga sedang menggodok perpanjangan dengan Honda. Nah, apa kabar Yamaha? Yamaha ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih di klasemen. Cuma ya begitulah. Sebelum Spanish GP, rider pensiun imut Dani Pedrosa itu bilang kayak gini, perpanjangan Quartararo ini cukup mengagetkan karena selama ini dia sangat mengkritik Yamaha. Jadi sekarang julukan dia itu adalah Jordan Mencela-Mencele karena sebelum perpanjangan kontrak sama Yamaha, dia itu sangat amat mengkritik Yamaha. Sudah pakai ngancam-ngancam pula, bahkan sejak di Sepang dia sudah bilang, oh Yamaha tahu saya ada pembicaraan dengan pabrikan lain. Dia sudah ancang-ancang untuk pindah. Memang Aprilia menyangkal bahwa mereka memberikan penawaran kepada Snake Taro meskipun di belakang layar itu sebenarnya sudah jadi sisa tanda tangan kontraknya. Kenapa seperti itu? Perkiraan gue, dan semoga gue salah, itu karena mereka nggak mau rider yang mereka incar, entah itu nanti Enea, entah itu nanti Marcobes, entah itu bahkan Papa Nina atau Papa Kembar, itu meminta gaji lebih tinggi karena mereka tahu Aprilia sanggup memberikan 4 juta euro kepada seorang Jordan Mencela-Mencele Snake Taro.
Kurang lebihnya sih seperti itu. Kalau menurut gue itu adalah segi kontraknya. Karena mengakui rumor bahwa mereka menawari Snack Taro kontrak 4 juta euro itu sama dengan mengakui kemampuan keuangan mereka. Jadi lebih baik disangkal. Jadi kalau ada yang bilang Aprilia menyangkal, ya kalau menurut gua itu memang seharusnya disangkal. Kenapa? Karena kalau mereka mengakuinya, satu, mereka mengakui bahwa mereka kalah tawaran sama Yamaha. Yang kedua, mereka secara tidak langsung mengakui kemampuan finansial mereka dan itu nggak bagus untuk posisi tawar terhadap rider lain. Kalau misalnya mereka minat, kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kembali ke Dani Pedrosa. Dani Pedrosa bilang kayak gini, dengan memutuskan untuk tetap bersama Yamaha, Quartararo tidak boleh lagi mengeluh. Tidak boleh lagi mengkritik. Kenapa? Karena dia tahu Yamaha itu tidak akan membaik dalam waktu dekat. Dia harus tahu resikonya. Terutama kalau memang benar dia digaji 12 juta euro. Artinya dia udah nggak bisa komplain. Karena Yamaha bilang, gua udah kasih gaji lu banyak, mengkem aja lu di situ. Kerja aja. Nggak usah macem-macem. Bener gak sih? Disumpal mulutnya pakai duit istilahnya kalau menurutnya Dani Pedrosa. Karena emang gak etis, lu sudah mengkritik kiri kanan lalu tiba-tiba lu pengumuman ternyata lu bakal tetap sama Yamaha atas nama kenangan masa lalu dan balas budi karena Yamaha sudah memungut lu dari Moto2. Kalau menurut gua itu bukan alasan yang cukup untuk lu mengkritik lalu tiba-tiba berpindah menjadi oke, kita perpanjangan tiba-tiba. Nah, jadi Snack Taro begitu menjelang Spanish GP, dia bilangnya apa? Saya nothing tulus. Sudah nggak ada apa-apa yang bisa dipertaruhkan. Pokoknya kita kerja sebaik mungkin 110% memberikan yang terbaik. Sisanya adalah saya percaya bahwa proyek Yamaha ini akan membaik suatu saat nanti. Tapi apakah itu bertahan? No. Begitu selesai Spanish GP, dia bilang apa? Faktanya adalah saya tidak menang, faktanya saya tidak kemana-mana, saya di situ. Kenapa? Karena dia finish di bawahnya Papa Lukas. Kemarin waktu gue posting alokasi ban, gue bilang, feeling gue satu ori yang ada di pabrikan Jepang itu bakal dipindahin ke rider Akamsi atau masuk undian, tapi yang jelas nggak bakal sama yang punya yang asli. Jadi gue pikir, mungkin masuk undian, ternyata kagak, emang dipindahin ke rider Akamsi. Siapa? Papa Lukas. Papa Lukas ditanya, ya saya sebenarnya ada keluhan empam juga sih, itulah kenapa saya itu startnya paling belakang, karena dia memang startnya paling belakang. Kalian lihat dia finish jauh di depan, padahal bannya sama dengan Snack Taro. Kalian boleh nggak percaya, nggak apa-apa, karena gue nggak pernah maksa kalian percaya sama ban goib. Jadi ditanyalah Papa Lukas, apa rahasianya? Jadi dia bilang, ya saya memang punya empam, tapi sepertinya mungkin tidak seburuk masalah empamnya Quartararo. Memang sulit untuk start dari belakang, tapi pada akhirnya saya bisa start dengan baik dan saya mendapati diri saya berada di belakang Quartararo dan saya memutuskan oke, saya sekalian untuk mempelajari riding style dia karena dia kan newbie nih di Yamaha. Jadi memang dia harus mempelajari riding style-nya Quartararo untuk bisa sebaik Quartararo, paling enggak. Jadi dia bilang, ya saya bisa mengikuti dia sampai pada akhirnya saya melihat Quartararo itu mengalami kesulitan karena banyak aus. Sama seperti saya. Tetapi saya pada akhirnya bisa menyalip dia. Bayangkan Papa Lukas yang start dari belakang bisa finish lumayan di depan. Dibandingkan Quartararo yang gua nggak tahu dia kenapa. Alasannya dia, empam dia sakit banget. Itulah kenapa di Jerez test dia itu lapnya cuman sedikit. Yang jelas Quartararo bilang saya mengalami masalah dengan empam saya sehingga saya tidak bisa maksimal. Dan saya harap di tes Jerez besok saya bisa menguji part-part baru untuk bisa meningkat di Lemang nanti. Yang sedikit ironis adalah dia sempat hure-hure ada di podium sprint race. Itu bisa dibilang sedikit nggak adil sih emang buat gua. Kenapa? Karena dia adalah satu dari 3 rider yang berhasil finish di kedua race. Di sprint race dan di full race. Yang lain, entah itu dia crash di full race, entah itu dia crash di sprint race. Jadi memang gak mudah untuk dia mendapatkan podium itu. Bukan hal yang mudah untuk ada di line bersih tanpa ada resiko crash di saat yang lain jumpalitan semua. Sayangnya yaitu kejebak aturan tekanan ban dan penaltinya yang gue pikir cuma 3 detik jadi 8 detik, sedikit gak adil. Dan ini yang jadi bahan kritik. Penalti tekanan ban itu muncul setelah podium selesai. Jadinya Quartararo itu harus bikin seremoni penyerahan medali perunggu dia
kepada Dani Pedrosa, dan itu dibikin di antara truk-truknya KTM. Bikin selebrasi sendiri karena udah telat. Ini yang menjadi kritik dari para jurno juga dan para pengamat. Sedikit nggak adil karena penaltinya telat datang. Yang kasihan itu adalah kalau misalnya lu udah menang, lu sudah duluan hure, tetapi pada akhirnya posisi lu itu direbut setelah lu hure. Publikasinya nggak bagus, juga nggak bagus buat yang ketiban podiumnya, Dani Pedrosa. Padahal kalau keputusan itu diambil sebelum podium diadakan, Quartararo nggak perlu malu, Dani Pedrosa bisa dihure-hurein sama KTM di podium, bener nggak? Jadi memang menurut gua ini penalti yang nggak adil. Kenapa sih sensornya nggak sekalian diperiksa begitu selesai finish? Why? Kenapa harus diperiksa satu dulu, selesai podium baru keluar itu penalti? Beneran nggak adil. Apalagi kalau itu full race dan penaltinya jadi 16 detik. Wow! Lu bayangin, lu udah susah payah di depan sana, lu tiba-tiba harus mundur jauh ke belakang karena penaltinya 16 detik. Cuman gara-gara misalnya selisihnya 0,01 bar. Bener gak sih? Dan pada dasarnya, Giorno juga bilang itu sebenarnya bukan kesalahan rider, itu kesalahan teknisi crew chief. Tapi kalau menurut gua itu mestinya juga dibicarakan sama ridernya, lu mau ngapain? Gua pikir sebenarnya Snektaro memang minta tekanan bannya itu sedikit di atas batas minimal. Karena dia pikir ini sprint race bakal battle, bener nggak? Atau paling nggak dia bakal ngintil orang di belakang. Tapi masalahnya adalah sprint race kemarin orang-orang pada jumpalitan, jadinya dia nggak bisa battle. Ujungnya dia di depan sendiri. Nah itu yang bikin ban dia dingin. Turunlah tekanan bannya. Dengan kondisi trek yang masih lembab ya makin cepat turunnya itu tekanan ban. Yang hure-hure adalah Dani Pedrosa. Dani Pedrosa lu tahu nggak bilang apa? Saya sebenarnya tidak menyangka bahwa saya akan podium. Kenapa? Karena saya berada terus di belakangnya Quartararo dan saya memutuskan untuk tidak pernah menyerang dia karena saya pikir kami tidak bertarung untuk podium. Kalau saya tahu mungkin saya akan menyerang dia, tapi masalahnya saya nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengaku bahwa saya sudah tua. Dia ngaku, men. Jadi dia bilang, saya ini punya mata udah mulai rabun-rabun karena saya sudah tua. Karena itu kan kemarin dia pakai ban slick dengan helm yang kacanya hitam, Ray-Ban. Karena itu kan dry race. Jadinya dia bilang, saya itu nggak bisa lihat di mana trek yang lembab, di mana trek yang kering. Jadi saya memutuskan berada di dalam slipstreamnya Quartararo untuk menjaga tekanan ban saya dan untuk memastikan bahwa saya ada di trek yang benar, di jalur yang benar, di line yang benar. Ibarat kata gini, kalau misalnya di depan ada yang lembab, itu kan pasti Quartararo duluan jatuh, jadi dia bisa ngerem, bener gak sih? Dia pinter juga. Jadi dia bilang, saya sama sekali gak menyangka bahwa itu adalah untuk podium. Karena saya tidak memperhatikan dan ini sprint race, kita ngotot-ngototan aja, udah gak mikir ada di posisi mana. Karena yang saya lihat adalah orang jumpalitan. Jadi saya pikir, oh lebih baik saya hati-hati. Dan saya tidak memikirkan bahwa saya bertarung untuk podium. Jadi ya lumayan lucu plus ironis juga ketika Snektaro mengembalikan medali perunggunya kepada Dani Pedrosa. Dan Dani Pedrosa akhirnya cuma hure-hure sama orang-orang KTM tanpa publikasi sama sekali. Kan kasihan juga sih kalau menurut gue agak-agak. Sebenarnya kalau itu dibikinnya di podium, itu akan lebih bagus untuk publikasinya KTM. Gue nggak ngerti apa keputusannya Michelin sampai bikin penalti sebanyak itu. Dan kenapa telat banget nongolnya. Sampai sekarang gue nggak ngerti. Lu kan sudah pasang sensor tuh di situ. Masa lu nggak bisa langsung memutuskan? Di titik ini, gue kagum sama Papi Peri Gigi Dalinya yang memberikan software penghitung lap untuk motor Ducatinya. Jadi di dashboard itu rider bisa tahu sudah berapa banyak lap yang dia tempuh ada di bawah tekanan minimal. Jadi mereka harus ganti strategi untuk bisa menaikkan tekanan ban supaya nggak melanggar aturan tekanan ban. Entah mereka harus ngintil rider lain atau mereka memperbanyak rem yang telat dan dalam supaya bannya itu cepat panas lagi. Itu pinter kalau menurut gua. Nah, Papa Lukas juga sempat ditanya soal masa depannya karena kan dia banyak digosipkan untuk jadi bahan tukar guling dengan para satelit-satelit incaran Yamaha. Jadi Papa Lukas bilang gini, tujuan saya adalah untuk tetap bertahan di tim pabrikan Yamaha dan manajer saya sedang berusaha menangani itu. Intinya adalah saya ingin tetap memberikan apa yang terbaik untuk Yamaha dan tetap fokus pada pekerjaan saya. Sudah, itu aja dia bisa bilang. Dia udah nggak tahu mesti gimana karena memang di satu sisi dia ngerti Yamaha sangat
butuh satelit. Dan kalau mau butuh satelit, seatnya dia itu akan jadi pertaruhan. Tetapi masalahnya adalah Pramac mau minta apa? Kecuali Martin sudah pasti nggak dapat seatnya Enea Bastian ini, ya mungkin bisa Martin untuk masuk jadi negosiasi dengan Yamaha. Kalau nggak ya gimana? Pada dasarnya adalah Marc Marquez itu mengharap supaya Pramac pindah ke Yamaha. Kenapa? Karena cuman itu satu-satunya cara untuk Marc Marquez punya kemungkinan mendapatkan motor pabrikan. Karena dia nggak bisa ngarep naik ke tim pabrikan. Nggak bisa diharap itu toh. Jadi dia cuman bisa harap kalau Pramac pindah, dia punya peluang untuk dapat motor pabrikan. Dia akan rela membayar berapapun, yang penting bisa tetap sama Gresini dan dia dapat motor pabrikan. Tapi itu kalau Pramac pindah. Kalau Pramac nggak pindah, nggak bisa. Satu motor itu bakal ke VR46 karena itu yang dijanjikan oleh Papi Peri Gigi Dalinya dari tahun lalu ke Uchiho. Dan satu itu bakal tetap di Pramac. Dan di Pramac siapa yang punya? Morbidelli. Karena Morbidelli itu adalah rider di bawah kontrak Ducati. Gua ulang, dia di bawah kontrak Ducati, bukan di bawah kontrak Pramac. Jadi kalau ada yang bilang Pramac, karena kemarin mereka sempat ngeprank bahwa Pramac akan mengumumkan mereka merekrut Marc Marquez, itu nggak bisa karena itu urusannya Papi Peri Gigi, bukan urusannya Pramac. Karena semua rider Pramac itu ada di bawah kontrak pabrikan. Kalau Pramac pergi, barulah dibagi-bagi. Morbidelli kemungkinan besar akan dititip ke VR46 dengan menggunakan hak jatah seat untuk pabrikan. Sama seperti Fermin Aldegar, kemungkinan akan dititipkan ke Gresini. Dengan demikian, motor pabrikan juga akan ikut ke Gresini. Nah, sisa Gresini nanti atur gimana ridernya, siapa yang mau ngalah pakai itu motor pabrikan sebiji. Marc Marquez bisa bayar, iya. Tapi Fermin Aldegar juga sama sponsornya sama Marc Marquez. Mereka itu sama-sama backingan Repsol. Fermin Aldegar itu memang dalam tanda kutip itu backingan Repsol. Nah, sementara Marc Marquez itu nyata-nyata backingannya Repsol. Jadi sisa Repsol lah yang atur baik ini ridernya gimana caranya. Repsol mau kasih itu motor pabrikan ke Fermin Aldegar atau mereka merelakan itu motor pabrikan ke Marc Marquez dengan syarat Marc Marquez harus bayar sendiri motornya. Bisa? Why not? Jadi Ducati udah cuci tangan, mereka nggak mau tahu. Kalian aja yang urus di situ. Kalau manajernya Fermin Aldegar setuju untuk nggak dapat motor pabrikan, ya ngoni-ngoni Jono. Tapi kalau sampai Fermin Aldegar dititipnya ke VR46 yang mana memang Uchiho mau dia dari tahun lalu, sudah dipastikan bahwa semua motor pabrikan itu akan pindah ke VR46. Gresini nggak akan dapat motor pabrikan. Sorry to say. Kenapa? Karena Repsol pasti mau Fermin dapat motor pabrikan kalau gabung dengan VR46 meskipun mereka harus subsidi untuk bisa bayar itu motor. Bukannya VR46 nggak mampu, tapi memang kemarin Papi Peri Gigi itu cuma menjanjikan satu motor pabrikan ke VR46. Dan gue tahu Pertamina akan oke-oke aja. Meskipun itu Fermin kah, entah itu Gigia kah, entah itu Morbi kah. Yang penting mereka dapat motor pabrikan, pasti Pertamina mau. Kenapa? Karena motor pabrikan Ducati terbukti bagus. Kuncinya adalah Pramac dulu. Pramac harus bisa pindah ke Yamaha untuk mereka dapat motor pabrikan. Itu intinya. So, itu aja Spanish GP part pertama kita. Besok baru kita lanjut lagi untuk KTM, Aprilia, dan Ducati. Dan sepertinya admin akun akan gembok itu lagi untuk 2 hari ke depan. Baru bisa buka gembok untuk publik. Jadi akan diakses oleh para member premium. Nanti setelah 2 hari baru diakses oleh publik. Kenapa? Biar nggak tumpang tindih sama yang part pertama ini. Oke, see you next part everybody. Bye-bye.